Sebelumnya saya nyalakan kamera karena komers masukan. Oh yang mana sih? Assalamualaikum. Priwe kapare kok kabeh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang sudah membaik ya. Ya kita memang sempat down dari pagi sampai siang. Sore pun kita masih agak berasa ya. Cuman alhamdulillah untuk malam hari ini kita udah merevit lagi. Cuman gini ya kita mungkin membaik, tetapi bagaimana dengan kondisi Mas Ganang? Soalnya kita perhatikan dari pagi masih lemes, terus siang pun masih lemes, bahkan sampai malam ini tadi awalnya kita mau berangkat explore ya Pak? Iya. Mau berangkat dengan perjalanan, tapi ternyata kondisi Mas Ganang bukannya membaik, malah semakin memburuk. Ya semakin lemes ya. Iya. Dan saya pikir Mas Ganang itu sakitnya tidak hanya sekedar fisik ya. Iya. Ada beberapa keanehan ya. Awalnya ya seperti ngomongnya mulai ngelantur ya. Terus ditambah marah-marah. Iya, lebih kayak emosi, temperamen dan emosional ya. Cuma ngelanturnya nggak berlebihan banget sih. Iya, ngelanturnya sih memang tidak terjadi seperti saya dan Pak Marcel dulu. Kalau saya sama Pak Marcel mungkin bisa disebut gila ya. Iya. Tapi Mas Ganang ada ciri-ciri seperti itu ya. Mulai terlihat. Saya takutnya setelah malam hari ini kalau dibiarkan itu semakin jadi ya. Yang pertama paling penting kabare kok kabeh kuwi apik. Yang paling penting. Alhamdulillah. Jajal aku dalam kanang dhisik. Liwat saya. Di kamar lagi istirahat. Nyalakannya. Ya jadi teman-teman, kita memang awalnya untuk malam hari ini Mau berangkat ya. Cuma kondisinya Mas Ganang yang seperti ini, jadi kita suruh Mas Ganang istirahat aja dulu. Iya, kita sore memang Mas Ganang masih bisa beraktivitas seperti biasa, cuman memang agak aneh. Tetapi ketika kita sudah mulai malam dan kumpul di base camp ini, malah Mas Ganang semakin down. Jadi kita putuskan untuk suruh istirahat di sini. Ya bener gue sing kau niki ngomong. Karena meriang udah sebadi sama yang biasa. Aku dewek ora ngerti. Karena bisa kayak gue. Sing jelas aku dewek njaluk ngampura. Gara-gara wingi aku sing dilakoni. Kowe pada bae aku nyepelekna. Sing ngucapku malu kayak anu. Tapi nyatane atos. Ki udah salah kok kabeh. Udah salah aku. Udah salah Kancapatire. Ki kesalahan bareng-bareng. Makane dewek sini kene kudu ayu pada sinau. Sing wingi dilakoni. Kowe pelajaran kok dewek kabeh. Kowe buktikna bahwasane ning dhuwur langit esana langit pada baen karo apa sing dewek duweni si ana sing duweni lebih dhuwur. Nggih. Kowe kabeh kok sinau bareng. Ya termasuk aku karo Kancapatire. Tadi ini kan langkah sing kudu disalahna. Salah kabeh bareng-bareng. Nggih. Dalam kasih ujarku amu. Ternyata atos. Sejatinya kur bisa dalam wujud detok tapi orang ngerti batine. Ya kalau kata Mas Ganang sendiri dari awalnya memang makhluk ini memiliki energi yang luar biasa ya. Iya. Jadi memang dari awal kita Saya pun lihat langsung energinya keserap semua. Keserap semua. Apapun kita kan raga badak tidak bisa. Aku dewek juga orang ngerti. Ya gue aku mau ngomong sekarang kayak among malah ternyata atos. Tadi sini kene. Balik maning apa sing sering aku ngomong namaring kok kabeh pada. Nek wedi aja wani-wani. Nek wani aja wedi-wedi. Nek mlaku nek kok ning dalan sing bener, nglanjutno dalan sing bener. Aku karo Kancapatire siap merewangi. Tapi sebaliknya anggar ning pikirane kok
Wia ke orang wani mundur, aku yang mending mundur. Kape mau kemantu mari kok kape pada. Iya, insya Allah. Ya sebelumnya terima kasih sebesar-besarnya ya dengan kedatangan yang Martaji membantu kami. Kita sudah sangat senang, terlepas dari kegagalan kita untuk kemarin malam, kita sudah sangat berterima kasih kepada Ya juga kita lega kondisi yang Martaji itu ya. Martaji ternyata baik-baik saja. Ya wis gue kanak ini kejadian ini kok sinau bareng-bareng. Sehingga aku jaluk rakane siji, sama bapak sing siang jaluk rakane siji. Kira dan kalian terhadap teka maringnya nih. Aku tidak orang ngerti apa sing siki terjadi kalau dalam kondisinya kanang kayak. Semoga baik Raden Karendra ngerti apa sing kudu dipecana sing lebih apik. Ya ayo pada terungokna bareng-bareng. Syukur bisa Raden Karendra ngerti tarang sing apik kepriwe sing kudu dhewek lakoni. Kok mari ngarepe. Aku njaluk awake, njaluk rakane. Sapa bae sing siap. Raden Karendra sing milik dhewek. Buka kabeh bae. Ya mediator buka semua Ya puasa. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Raden Karendra, wis tekan ngene. Ya wis, aku arep pamit. Mumpung jenengan wis betul ngene, aku melas karo Raka Kiye. Ya kesal. Aku tak ngrungokna jenengan apa bae sinau bareng-bareng, apa sing jenengan arep omongna. Aku tak ngrungokna sekang buri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam ya. Sebelumnya yang Karendra kondisinya nggak apa-apa kan? Saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Justru saya lebih peduli dengan kalian. Apakah kalian benar-benar baik-baik saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita baik-baik saja. Cuma ya Mas Gana yang masih lemas. Lemes banget ini sekarang ini. Dari kejadian kemarin malam, ini adalah cambuk keras untuk saya sendiri. Pertama, yang saya alami seumur hidup saya mendapatkan kekuatan, kedikdayaan, tetapi saya tidak bisa menyingkirkan sebuah kesombongan. Itulah diri saya. Dan selama ini, bukan berarti saya tidak berusaha untuk menyingkirkan kesombongan itu. Dan ini adalah bukti untuk saya sendiri bahwasanya menyimpan kesombongan hanyalah akan membuat kita malu. Jujur, saya sendiri malu kepada kalian yang menyaksikannya. Saya, Karendra, yang mengaku memiliki ilmu tinggi, lantas kalah hanya dengan 2 pukulan. Betapa malunya saya atas kesombongan itu. Ya kami juga minta maaf yang kami tidak bisa membantu apa-apa. Terus sama ini yang kemarin kan yang Karendra kan kebal, maksudnya itu tetap nembus, itu gimana ya? Benar seperti yang dikatakan Martaji, kesalahan utama kita adalah terlalu menyepelekan lawan. Ya, kita boleh percaya diri dengan kekuatan kita, tetapi kita tidak boleh lengah hanya karena kita menyepelekan kekuatan mereka. Kita hanya bisa melihat, tetapi kita tidak mengetahui apa sebenarnya latar belakang mereka, kekuatan mereka, kedikdayaan mereka. Dan saya harap kalian tidak mencontoh apa yang saya lakukan. Kejadian seperti kemarin malam. Iya.
Terus apa solusinya, apa yang Garendra itu punya rencana lain gimana itu nyembuhin Mas Ganang atau untuk menghadapi makhluk itu? Yang paling penting Mas Ganang. Mas Ganang. Yang Kondisinya gimana? yang Tentu, saya tidak bisa mengetahui pasti apakah yang akan saya katakan ini benar-benar bisa menjadikan saudaramu ini karena bisa menjadi lebih baik. Saya pun tidak bisa memastikan. Saya bisa mengira-ngira dengan pertimbangan saya. Ada sebuah jalan keluar untuk yang bisa kita lakukan. apa itu kira-kira? Yang saya lihat dari kejadian kemarin, makhluk itu mengambil sebagian sukma dari tubuh Ganang saudaramu itu, dan mereka membawanya, lalu mereka menaruh di dalam sebuah kotak, dan mereka menyembunyikan kotak itu di dasar sumur, sedangkan sumur itu berada di tengah-tengah air. Maksudnya sumur di tengah-tengah. Itu yang bisa saya rasakan. Saya tidak mengetahui lebih dalam petunjuk yang saya punya. Mereka mengambil sukmanya, lalu mereka menaruh sukma itu di dalam sebuah kotak, dan kotak itu mereka menyembunyikannya di dasar sumur, sedangkan sumur itu berada di tengah-tengah air. Temukan kotak itu. Jika kau sudah menemukannya, maka kau bakar kotak itu. Tetapi saya ingatkan, kotak itu tidak akan bisa ditemukan di antara tengah-tengah air itu. Jikalau kau menemukan sumur itu, yang harus kau lakukan adalah mengambil semua airnya, menguras semua airnya di dalam sumur itu, agar sumur itu menjadi kering, sehingga kotak itu bisa terlihat. Tetapi jika dirimu mencari kotak itu, sekalipun kau sudah menemukan sumurnya, kau celupkan tanganmu ke dalam sumur itu, maka kotak itu tidak akan terlihat. Harus menguras semuanya sih. Yang harus kau lakukan, memastikan sumur itu kering, sehingga kotak itu bisa terlihat. Itu yang harus kau lakukan. Tetapi kalian tidak melakukan itu sendirian. Ya tentunya. Banyak saudaramu dari bangsa kami yang ingin membantu kalian dengan keikhlasan hati. Saya bisa mengikutimu karena dirimu lah raga yang bisa disentuh. Dirimu lah yang bisa mencari sumber itu. Saya bisa membentengi dirimu, dan itu tidak sepenuhnya berhasil. Ya terima kasih banyak Pak Amin atas informasinya, dan mungkin Solusi lah, jalan untuk keluarnya. Untuk akan kami coba ya. Ya. Yang perlu rundingkan dulu ini, maksud ini juga kan, Ya, Ibu Garendra juga kan nggak tahu persis itu lokasinya di mana, dan air sumur di itu kan juga maksud ininya apa gitu loh. Itu yang membuat saya di dalam kebingungan, karena saya hanya bisa merasakan tetapi tidak bisa melihatnya. Mereka menaruh kotak itu di dalam sumur, sedangkan sumur itu berada di tengah-tengah air. Saya pun tidak mengetahui dengan pasti. Yang bisa saya pastikan, sumur yang mereka gunakan tidak jauh dari tempat saudaramu ini diambil sukmanya. Maksudnya apa ini? Desa Ya, kurang paham sumur di atas air nggak itu jauh sama Pojat itu. Ya, jika kau berpatok pada Pojat itu, sumur itu tidak jauh dari lokasi itu. Ya, insya Allah nanti Iya. kita langsung rundingkan begitu kita berunding berangkat lah ya siap-siap untuk cari sumber itu. Dan yang paling terpenting, jika kalian mengetahui kejadian kemarin malam,
seharusnya ada suatu hikmah yang bisa kalian petik. Apa itu ya? Jika kau memuji saya karena kekuatanku, karena kekebalanku, kalian salah. Jika kalian menganggap makhluk itu kuat, kalian salah. Karena sejatinya di dunia ini tidak ada makhluk yang kuat. Saya katakan makhluk itu kuat jika makhluk itu sanggup menahan dirinya, menghindari dirinya dari sebuah kata yaitu maut. Saya pastikan makhluk itu kuat jika mereka bisa menahan kematiannya. Ketika sebuah waktu telah tiba, yaitu ajal, dan mereka sanggup menahannya, atau dirimu sanggup menahan nyawa, agar nyawa itu tidak terlepas dari ragamu, baru akan saya akui dirimu kuat, dikdaya. Dan saya pastikan dirimu termasuk manusia yang lain tidak akan pernah bisa terhindar dari itu. Begitu pula dari bangsa kami. Jika waktu yang telah ditakdirkan, sebuah ajal datang menjemput kami, tidak ada satupun dari bangsa kami yang sanggup menahannya. Maka sejatinya tidak ada makhluk yang kuat di atas bumi ini. Karena ketika mereka dihadapkan dengan ajal, mereka tidak akan sanggup melakukan apapun terkecuali pasrah. Iya. Atas kejadian kemarin malam, jangan sampai membuat kalian menjadi lebih rendah dari hari kemarin. Dan saya sendiri pun akan semakin belajar untuk menghilangkan kesombongan saya. Karena ternyata malam itu adalah bukti di mana benar di atas langit masih ada laut. Jadi pesanku adalah seperti itu. Carilah sumur di antara aliran air, di tengah-tengah air, maka akan kau dapatkan sebuah kotak ketika kau telah menyurutkan air itu dan kau bakar kotak itu. Semoga itu bisa menyembuhkan saudaramu Gana. Amin. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena ternyata saya tidak bisa membantu lebih banyak selain itu. Ini terima kasih banyak yang Ini juga menjadi titik terang buat kita semua ya. Maksudnya walaupun ini dalam kita juga masih bingung, tapi kan maksud air di dalam air kita moodnya nggak bingung untuk melangkah loh. Maksudnya langkah selanjutnya itu seperti apa buat kesembuhan Mas Gana. Intinya ya kita semua itu mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan informasi seperti ini. Ya apa yang nanti kita lakukan mudah-mudahan sebisa-bisa kita, sekuat-kuat kita, mudah-mudahan ini yang jalan yang terbaik buat kita semua yang dan buat kesemuanya Mas Gana. Jadi seperti itu yang kita ucapkan terima kasih yang maaf juga kita selalu bikin repot ya Mbah ya. Yang kami lakukan atas keikhlasan hati kami. Kalian tidak perlu memikirkan sedalam itu. Iya ya. Yang penting kalian ingat dengan Tuhan kalian. Dan saya ingatkan, semakin kalian berharap, maka cara kita akan semakin jauh. Iya ya. Saya pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sadar. Masuk. Gimana ini Bang maksudnya Bang? Ya, saya juga masih bingung ya, kita percayain sama-sama lah. Maksudnya ini sumur di apa tadi? Sumur di dalam air. Sumur di dalam air, Mas. Kita itu tadi yang ada pesan katanya kita harus cari sumur kotak, intinya kita cari kotak yang waktu berada. kemarin itu Mas Ganang sempet yang Garda melihat bahwasanya sebagian sumur dari Mas Ganang itu diambil dan dibawa dan masuk ke dalam kotak dan diumpetin dalam sumur tapi di dalam air gitu loh Wan, maksudnya sumur di dalam air. Dan sedangkan sumur di dalam air dan sedangkan air di dalam sumur mah ya kali. Ya kalau air dalam sumur itu di belakang ada. Kita carinya ada. gampang. Maksudnya gini Wan, kita harus cari air di dalam Sumur di dalam air. jika kita itu Sebenarnya kebalik mungkin pada kita bertiga dengerin seperti itu yang ada air di dalam sumur. jadi yang kami menunjukkan sumur di dalam air dan seandainya kita temukan seperti itu kita nggak mungkin bisa ngambil ketika airnya masih ada loh. Kita harus mengeringkan. Kita harus mengeringkan baru kotak itu juga akan terlihat. Yang pertama kita cari sumur di dalam air juga apa maksudnya dan di mana ada. Yang ada yang benar kamu, air di dalam sumur emang ada, tapi ini sumur di dalam air. Yang pertama, yang kedua, bila mana kita sudah menemukan, kita harus mengeringkan dulu Sumur itu. Tapi untuk lokasi sumurnya di mana? Kan dunia luas, kita nggak bisa menentukan satu sumur. Patokannya tadi pohon jati, Pohon jati dekat itu. pohon jati. Kita cari di sekitar pohon Sekitar jati. itu lah berarti. Intinya kita usaha semaksimal kita, maksudnya kita tetap berangkat, yang penting kesembuhannya Mas Kanan seperti. Nah, berarti ini ditinggal dong. Hah? Ditinggal kan berarti. Gak mungkin kan kita bawa dalam kondisi seperti ini. Ya, terpaksa paling mana? Ya, gitu. Ini Kondisinya seperti ini ya mungkin nggak mungkin bisa lah orang ini. Ya mungkin intinya kita kan tinggal berempat ini. Ya. Kita tetap berangkat. Niatnya kita ya apa? Cari kotak itu. Ya, Iya. semua ini. Ya mudah-mudahan kita berangkat dapat apa yang Kita cari. Iya. dengan sekuat kita. Ya. Cuman ya aneh juga. Ya paling kita pikirkan itu pertama apa memang itu loh. harus ditinggal. Soalnya kalaupun Mas Ganang ikut itu menurut saya nggak memungkinkan. Yang Ya, pertama, dengan kondisi dari, seperti ini. yang pertama kondisi lemas. Kalaupun dia masih bisa jalan, mundur soalnya loh. Makanya jadi mungkin kita siap-siap aja langsung menuju ke lokasi yang dekat pohon jati. Kita cari Di sekelilingnya ya lah. syukur bisa kita jangan sampai pisah. Kalau kita kondisinya misalkan memaksa untuk bisa ya kita berangkatkan ini bagi dua-dua. Hati-hati Hati-hati intinya. Ya syukur bisa kita tetap mau mendani 12 loh, maksudnya apa madani nggak lihat apa gimana maksudnya? Mbak ini bentar Mbak, nih Bang Marsan lemu sumur nih. Enggak ini dulu nih, Nah, udah jelas sumur ini. Kita kan tujuannya sumur. Lah ini sumur kenapa dilewatin? Sini dulu lihat dulu, cek ini sumur beneran loh. Padahal Mbak Dani tadi lewat sini loh. Kok tadi Mbak Dani kelihatannya sampai merem apa gimana maksudnya Wono? Tadi saya lihat Mbak Dani kita fokus ke tengah-tengah kali terus loh. Ya, tapi kan logika ini kan sumur di ya ini nemuin sumur kan kalau nggak di ini Ini sumur Mbak, tadi Mbak. lihat gak Mbak? tadi kan Mbak Dani lewat sini, masa nggak lihat ini sumur? Saya juga lihat ini sumur. Nah ini sumur kenapa bablas maksudnya loh? Ini sumur biasa Bang. Kamu dengar kan tadi Ya, gimana maksudnya Mas? sumur yang di tengah-tengah air. Nah ini Di sumur ini sumur, ini tengah-tengahnya air. itu tengah-tengahnya, yang di tengah-tengah. Lagi pula ini nggak ada energi apapun sel. Ini sumur buat mandi Bang. Nah, Udah kok bisa. ya kamu bikin geger Ya maksudnya ini kan
Maunya kamu kan tadi lewat Mbok sana. Ya saya lewat, saya juga lihat ada sumur di sini. Nah, itu kan saya udah lihat kan beres rampung. Kok kamu ngejel malah narik saya ke sini? Nah, tadi kamu bilang di sana ada apa maksudnya? Yang di sana ada energinya sel. Kok bisa membuat Mana sama coba? aja sih lo? Loh kan saya nggak denger yang Garendra ngomong apa, orang saya yang Kan kerasukan. saya udah jelasin Wan. Sumur yang di tengah-tengah air Wan. Bukan sumur tengah-tengahnya ada airnya. Oh, ya saya mah tinggal nurut sama Pak Marcel kok. Kamu berarti sih lo. Ini patokannya sumur. Oh ya teman-teman, jadi ini kita tidak jauh dari lokasi pohon jati bungkusnya, kita turun mencari kali. Ini kata Mbak Dangik. Gimana Mbak tadi Mbak? Kenapa kita tujuannya sungai Mbak? Ya kan secara logika loh Wan. Sumur di tengah-tengah air. Berarti kan dekat pohon jati itu adanya kali loh Wan. Berarti kita berharap ada sumur di sepanjang kali ini gitu. Makanya kita kan Kan tadi berunding tujuannya kali Wan. Nah, kita udah turun dari pohon jati, kita turun Ya kan nyutruk kali ini. lama. Nah, yang kita Ini cari ada energi di sini loh. Mau kamu jangan. Lah ini sambungannya di mungkin di ujung sana Mbok ada kampung. Kalau kita nyucuk dari kali terus ya mau cari tai garing apa gimana maksudnya loh? Ngerti kali. Di sini nih ada energi nih. Maka dari itu kita ya nanti kita bendung, kita gali di sini kan. Logika aja Mbak, sungai di bendung. Kalau bendung mungkin Kita ini Nah. bener Pak Marcel. ada tangannya apa ya Wan? Ini serius loh. Kamu udah lama sekali loh. Tuh Marcel ngomongnya langsung jadi kenyataan loh. visualnya Mbak di sini loh Mbak. Ini nggak ada sumurnya loh. Energinya di sini Kita loh Wan. ada energi sih Mas Wan. Nyucuk ke kali mendingan cari udang aja nih boleh dibakar buat segarnya anget. Pesannya tadi kan Padi gabah anyar. ditawuk ya Wan namanya ya. Dikuras loh Wan. Ya. Lah nguras sungai. Macamnya mikir. No Mbak. Ini juga saya mikir. Ini juga saya mikir. Maka dari Berarti itu fix di ujung sana masih ada kampung. nah, nanti kita bendung sana lah. Kita kan sat loh. Kelihatan nanti kotaknya loh. Coba ini kan arahnya ke bawah nih. Kalau kita bendung, Ini bendungnya dari atas. Nanti saat mau pakai bendung di sini batunya kecil-kecil semua loh. Batu pasir lah, semua lah. Ya demi kotak itu loh. Mana nih coba titiknya mana? Nih. Ini Fik ada energinya di sini. Ada Wan, fik Wan. yang ada kelembur-kelembur lewat Bang. Aku karena Ini namanya air. Kali lah. makanya gini Ya Pak. cairokan itulah. Tandanya apa gitu loh maksudnya. Nah, dia tanda-tandanya air kok Marcel ngejel banget Jon. Nih, Mas Diki emang ada energinya di sini. Itu Ada. Ada. ngejel sih. Yang bener tak pola. Ada Bang. Ya mungkin kan sumurnya kependem pasir sedikit. Ya begitu kita bendung kan. Ya mending kamera taruh aja Wan. Kita coba membelinya pakai apa loh? Ya batu ya Jam pasir. segini yang nggak ada buat ngecor itu kan belum ada. Saya mik gitu. Mendingan pakai batang ini kalau memang sumurnya di situ kita coba gali dulu. Senternya ditaruh di kamar coba Mas Diki. Mohon maaf. Batang dulu coba. Bah, berarti kalau Di sini, kita bendung nanti kalau udah sat nanti ada kotaknya maksudnya apa? Ya iyalah. Kan kelihatan nanti pesannya itu kalau udah kering bakal kelihatan kotak itu. Oh, bener. Ini yang sumur tadi tuh emang bener kosong kan dia. Kosong saya itu sumur di pinggir air, bukan di tengah air lah. Emang kosong Dek. Kosong. Itu sumur buat mandi, Bang. Ini mau bekas pikulan nih. Berarti prinsip kita nyari sumur ini kayak kita nyari bubur santet gitu kan? Iya. Maksudnya Itu bisa bubur apa? bubur apa? Bubur. Bukan bubur, Pohon. Bukan bubur. bukan bubur santet. Mana tadi? Ini ya. Patokin aja dulu biar nanti nggak hilang. Mendingan kita gali langsung kan sumur kan logikanya Nggak bisa
nggak bisa diambil kalau masih ada airnya, harus disaring dulu. Sininya loh. Ya kita bendung setingginya itu apa-nya lah. Pasti kering Ya loh. udah, kemudian begitu kasih ini ada yang bendung, ada yang gali. Ya, Ya, nggak ntar apa-apa, saya sini, bendung. sini selesai bendung, sini selesai gali. Oh, masuk. Kalau aku tanya gini ya, nih, oh tangannya dulu. Soalnya saya belum sempat lihat videonya mbak, maksudnya yang Garindra ngomong ada apa aja itu aku belum mudeng. Sebenarnya intinya mas, kita harus cari sumur yang di tengah-tengah air. Dan cara mengambil sumurnya itu harus airnya harus kering dulu, coba disatin lah, dikuras, ditawu. Pinter banget yang naruh sini. Namanya balik barangnya ini. Ini kita udah ambil siang loh. Ambil pagi ini loh. Katanya sih, batunya kecil banget mbak. Dalam apa enggak mbak kira-kira mbak? Kira-kira dalamnya dalam apa enggak? Berapa mbak? Jangan nggak tahu dalamnya lah, Wan. Ininya kan begitu kering, kontaknya tuh kelihatan bang. Ini kayaknya daripada bangun candinya, daripada bangun candi Prambanan, ini susah loh. Hampir kayak mustahil ini. Wan, namanya usaha, Wan. Usaha tidak mengkhianati hasil katanya, Wan. Hasil tidak mengkhianati usaha mbak. Cukup balik, Wan. Dari sini loh bang bedungnya loh, dari situ. Ya sama kan nanti itu kan. Sekarang sini tuh harus cari sebelah kanan loh, ini sebelah kiri. Saya ada saya berarti kanan. Loh kan? Ya. Nah ini daripada nggak ada ketentuannya nyampe dalamnya berapa, nyampe di bumi gimana? Ini pokoknya kita harusnya usaha semaksimal mungkin. Ntar kalau kita sampai kena pagi atau kena siang, kita paling nggak harus butuh orang banyak loh. Ya mungkin nanti kalau misalkan terang kita cari bantuan aja kan. Kalau udah terang maksudnya loh. Iya. Kan malah lebih cepat bro. Bang, kalau misalkan terang kan malah kita nanti minta bantuan. Syukur-syukur ada orang lewat. Ya ini mau sampai siang juga nggak apa-apa kan. Yang penting kita dapat itu ya. Wah, lu mulai megang-megang tangan saya Wan loh. Habis. Fotonya mana tadi? Terus Wan. Satu. Dia badannya baru nemuin energi ya. Ya, bisa jadi ini ya. Soalnya ilmu angin saya belum datang lagi. Apa sih? Apa? Mana dia bang? Gimana bang? Ada energinya nggak pak? Ini kayak ada yang nyerang loh. Gak energi di situ. Udah maksudnya ini loh. Sabar. Ya, jadi Pak. Matanya di titik sini pula. Ini mas Jon. Gak ada saya. Di sini loh. Jahil loh maksudnya telepon. Bangga lah kalau Ini. Bentar. Astagfirullah. Mas. Bangun Mas Danang. Kok tiba-tiba di sini mas? Oh alhamdulillah udah sembuh ini. Iya mas. Jadi mikir ngasuh disit. Mana lu nggak? Orang ngasih aku tuh priwet ceritanya. Orang ngasih priwe, buk mikir mas sekarang maksudnya kondisinya kan lemes kayak ya maksudnya dapat Inisiatif. inisiatif nggolet gue mungkin juga anak pesan sekarang yang Garendra. pada mati kabeh kan kepriwe aja.
Iya, ngomong ya kuwi lho, Mas. Iya ngomong aja gue maksudnya kan ning kene kabeh papat iki maksudnya kena iki kan oleh Ini jelasin aja. ki maksudnya badange ki jarane mener dinang kene iki lho Mas. Nih Mas, tadi itu yang Karendra pesan katanya untuk mulihin Mas Ganang kita cari sukmanya Mas Ganang separohnya Pak. Maaf, kamu aku sehat-sehat iki aku sukma apa sih? Ya miki mak Mas karena maksudnya kondisinya lemas. Ya Mas anu yang Garuda juga ngomong jare Kok semua. ngandel jin apa ngandel aku? Astagfirullah. Nah, ya kita mana tahu orang yang Karendra yang ngomong biasanya juga Mas Ganang mengiyakan kan? Betul. Aku dipamitin bukan mau nih. Tadi waktu pamit ngomong Beneran udah sehat belum? Malah jadi dimarahin. maksudnya kan tadi kan dia kan tidur mbok maksudnya badannya juga pamit kan katanya ya nggak apa-apa kayak gitu mbok Simon sebentar. iya nanti loh Mas Sabar dong, Mas. Ya udah ya syukur sih yang penting Mas Ganang udah. Ntar dulu Mas ini beneran saya tanya nih loh Mas udah sehat beneran apa enggak mau ikut ke hutan ini loh. Terus ini pulang maksudnya, Mas? Iya balik. Apa sih sekarang kene ya? Ada. Yang genam iki yang Garindra pengen tak ngurek sumur nang njero banyu kok. Beh. Pesen orang masuk logika, orang masuk akal. Teringuk nak. Nah tadi Mas Ganang dengar yang Karendra ngomong apa? Lah bikin jeneng golek sumur nang jero banyu. iya Iya. Ano sih yang pren? Kayaknya kita lagi usaha. Ya yang penting kan demi kesembuhan Mas Ganang. Oke, prai, prai. Prai. Balik. Ini beneran udah sehat. Ini Mas Ganangnya bisa sehat, Bu. Aku melakukan ngono tuh, mendingan apa ora? Ya tuh. Berarti sehat apa ora? Ya sehat, alhamdulillah. Orang melihat kondisi tadi aja tuh lemes banget ini sampai sini ya kita nggak nyangka ya. Mas Apa sih? Ini nggak beneran mau dirampungin sekalian soalnya yang Karendra ngomong tadi kan ada setengah sukma Mas Ganang itu keambil, makanya bikin Mas Ganang jadi lemas. Mas Dan sukmanya Mas Ganang itu ditanam di dalam sumur itu ya. Iya, mau peduk belum selesai malah. Belum selesai. Siapa sih ngani kalau nyong jane-janean ngene berisik banget. Nih, buk iya. Mas. Ayo gue balik kok. oke apa sih bang Mas itu namanya dong sok mamuk kok. Mas Ya kita minta maaf Mas, maaf ini soalnya ya, maksudnya kan biasanya kan kalau misalkan kita ada informasi dari yang Karendra. Tahu dari siapa kan biasanya Mas Ganang bilang iya kan ya kita tadi inisiatif Mas Ganang itu kan kondisinya kan seperti itu makanya kita inisiatif berempat itu Nyari. makanya kita inisiatif berangkat berempat bukan berarti kita nggak gimana ya Pokoknya kita nggak mau konfirmasi. Mbak Dangi juga udah izin Bok Izin apa nek izin dan aku ngerti lah. Oh iya. ya, kita juga denger loh Mas katanya Mas Ganang iya nggak apa-apa yang penting kalian hati-hati Nah, kita juga bertiga berempat juga dengar waktu itu kan Mbak Dangi yang izin kan kita waktu itu pakai sepatu di depan Aku ngatur karo jin apa karo aku? Iki takon. Wis diomongi. Weh, pancen kok tua-tua maring bener kok ngomong tua. nah, dirana. Oke. Patuh, kayak mat-matna kayak pancen tua-tua tuh. Mari-mari karo bocah kudune kok tua nang kene mari bocah. Asuk-asuk. Ini demi Mas Ganang loh. Demi apa sih ngono sih aja kok demi. Balik. Kaki Udah sehat fake ini berarti kaki enteng. Wes, bal-balan melayu bayu kok. Oh ya, Syukur lah ya syukur kalau gitu Mas.
Ya kita minta maaf ini sebelumnya atas kelalaian kami, Mas. Saya gimana? Baru kali ini Mas. Ya mau gimana lagi, orang dia udah kelihatan sehat itu kan. Ya kita harusnya bersyukur dong. Tapi kita bersyukur sih bersyukur Wan, tapi kan masa sampai ngomelin saya kayak gitu ya. Tadi sempat merem-merem juga kan? Ya mungkin masih ya karena kesel kali nggak dimintain pendapat. Mungkin pas Mbak Badangi minta pendapat tadi, Mas Galang itu masih kondisinya linduran gitu loh, belum sadar semuanya. Aku ini bener. Kamu jenengan ini epak kok. Apa sih? Masih melakukan lah bener sih, kenapa gitu sih? Saya dipikir kayak gini sih. Enggak ini Mas, kita tanya dulu loh, serius ini udah bener-bener sadar nggak sih maksudnya? Mas. Ini loh, Yon dipanggil Yon. Kok nyangkem gitu. Mas masuk. Mas, astagfirullah ya Allah. Mas, mas. Bilo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bilo. Jangan kalian dengarkan apa yang dia katakan, karena sejatinya yang dia katakan tidak dalam kesadarannya. Astagfirullah. Dan sesuatu. Oh, saya hati-hati nih, Saran saya, lebih baik kalian lanjutkan apa yang sedang kalian lakukan, karena itu adalah jalan untuk kesembuhannya. Ya, tapi dia Ya, terus Mas Galang gimana maksudnya? mau lanjutin orang dianya yang Ini loh, Bilo masuk ini loh, Mas. Ya, saya mengetahui kebingungan kalian, tetapi sejatinya Ini loh, Bilo apa yang dia lakukan bukan karena kesadarannya. ya, terus gimana Bilo? Kita harus nyadarinnya loh. Maka dari itu, segeralah kalian selesaikan apa yang harus kalian lakukan, sehingga dia menemui titik kesadarannya. Siapa kok? Bilo loh, Mas. Orang biasanya kalau masuk kan Mas Galang langsung nanyain ada informasi apa Bilo. Kabarnya gimana Bilo? Ada rencana apa? Ayangkannya siapa? Jembakon. Ini loh. Ya Jin. Biasanya Mas Galang juga interaksi sama Bilo. Kafir kok ngandel karo Jin. Mau kafir? Bukan Bilo. Iya, saya tahu. Percaya sama kayak gitu. Cuman kan biasanya dia nunjukin informasi yang tepat. Mas Galang juga biasanya kalau ketemu Bilo, Kok jenenge wis murtad. Dosane gede banget. biasanya juga masuk ke Yowan, utawa saya atau Badangi atau Dike. Mas Galang langsung nanya informasi. Jangan kalian dengarkan perkataannya, sehingga kalian masukkan ke dalam hati. Yang dia katakan itu tidak sejatinya yang dia inginkan. Gimana sih? Tahu itu. Yang kalian lakukan sudahlah benar. Jangan kalian dengarkan perkataannya, sehingga kalian masukkan ke dalam hati. Yang dia katakan itu tidak sejatinya yang dia inginkan. Gimana sih? Tahu itu. Yang kalian lakukan sudahlah benar. Jaga kesabaran kalian untuk menghadapinya. Baiklah Bilo. Apa sih Jum? Ngomong apa kan Bilo? Lebih baik kamu diam di sana. Kita diem dulu lah bentar lah. Wani kok aku. Saya bukan lawanmu di sana. Saya sahabatmu. Sahabat loh Mas, biasanya juga seperti itu loh. Juru, sahabat apa kayaknya? Bilo. Kalau dulu. Apa sih? Ya, Karena mungkin di sana melupakan tentang saya. berarti enggak melupakan. Tetapi kehadiran saya di sini itulah tanda bahwa saya tidak melupakan di sana. Sadarlah di sana, tenangkan hati di sana. Saya yakin di sana mendengarkan apa yang saya ucapkan. Gelut pengen aku. Saya tidak menginginkan itu di sana. Kita sudah bertaruh. Dan memang saya akui ilmu Kisanak lebih besar daripada saya.
Wih, gelut Pak. Mas, Bidu loh. Sahabat kita loh, biasanya dia memberikan informasi kepada kita. Sedangkan kita itu lagi ada masalah loh, Mas. Istighfar loh mas. Sadar mas. Dari tadi aneh banget loh mas. Yang kalian lakukan adalah percuma jika kalian hanya bisa membujuknya untuk sadar. Karena sejatinya, jiwa sejatinya sudah masuk dalam tubuhnya. Bahkan dia tidak bisa melihat apapun. Apa yang dia lakukan saat ini, mungkin ketika dia lupa. Ketika dia melakukan ini, ketika sadar dia akan melupakannya ke sana. Terus jalan yang tepat itu. Mas, Kisanak, biarkanlah Kisanak. berarti Dia hanyalah berpura-pura. saya pura-pura saya katanya saya. Mas Kang, Berarti ini adalah bukti yang dia lakukan. Bagaimana caranya menjauhkan Kisanak untuk menemui kotak itu? Jadi yang kalian lakukan, sekaranglah cari kotak itu. Dan ingat, saya mengetahui beberapa informasi. apa itu gitu? Bahwasanya mas tuh, penghuni pohon itu bisa sekuat itu adalah karena sebuah kerjasama. Berarti banyak atau gimana itu? Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih di sana. Iya. Selain dari pohon itu, masih ada pohon lain, dan pohon itu memiliki kekuatan yang sama besarnya, sehingga mereka akan saling membantu ketika pohon itu akan ditebang atau kalian robohkan. Mereka akan saling bekerja sama. Berarti maksudnya ada pohon yang dibungkus lagi gitu. Kisanak sangat cerdas. Mungkin saya tidak mengetahui berapa jumlah pohon itu di sana. Tapi yang saya tahu jumlah pohon itu lebih dari satu. Ada pohon seperti itu lagi. Astagfirullah, Dek ada pohon. Jadi Berarti bukan hanya satu, Mbah. Ini menurut Gilo ini. yang harus Kisanak lakukan, jikalau Kisanak mampu untuk menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Mas. Dulu, Mbak, jagain dulu, Mbak, informasi. Saya jagain ini, Mbak. Ada dua kemungkinan untuk menyembuhkannya. Yang pertama, kau cari kotak itu. Dan yang kedua, kau cari pohon di antara pepohonan pengunci itu. Pohon yang dibungkus itu. Carilah yang paling lemah di sana. Carilah yang paling lemah di antara itu. Berarti sama-sama, tapi itu sama-sama dibungkus maksudnya. Ya, pohon itu memiliki ciri yang sama, yaitu sama-sama dibungkus. Dan mereka memiliki kekuatan yang hampir sama. Tinggal kalian coba. Terutama, apakah Kisanak mampu untuk merobohkan satu di antara pohon itu? Saya belum bisa memastikan berapa jumlahnya. Tapi yang saya bisa pastikan, jumlah pohon itu lebih dari satu. Ya, terima kasih banyak ini, Bro. Jadi kesimpulannya Kisanak, mungkin jika Kisanak sulit untuk memahami perkataanku, yang harus Kisanak lakukan ada dua pilihan. Satu, temukan kotak itu. Atau yang kedua, carilah pohon satu di antaranya. Jikalau Kisanak mampu, maka kalahkanlah mereka penghuni pohon itu. Dua pilihan. Maksudnya berarti Kita harus rubuhin salah satu pohon. kalau misal Temen ini loh. Mas, Marcel ini loh mas. Hati-hati Gilo. Dia berpura-pura. aduh, kaget saja loh, Mbah. Berhati-hatilah. Karena kekuatannya
lebih dari biasanya. Iya Bilo. Yang dia dapatkan tidak hanya sekedar kekuatan, tetapi amarah dan kebencian. Iya Bilo. Hati-hati. Kita harus robohkan salah satu pohonnya loh. Atau kita carikan kotak itu. Tapi ini Mas Ganangnya kayak gini loh. Saya yakin mungkin separuh dari sukmanya masih mengendalikan dirinya. Jadi doakanlah agar dia cepat memahaminya di sana. Iya Bilo. Bilo. Semoga apa yang saya lakukan bisa membantu di sana. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bukan Mas Ganang. Apa malu-malu? Mau kemana, Mas? Katanya mau pulang, Mas. Astagfirullah. Gimana itu, Bilo? Mas, Hai, di sana. Mas. Di sana. Mas, Marcel ini loh, Johan ini loh, Diki, Mbak Dami. Masih ingatkah kau dengan apa yang saya ucapkan? Pesan-pesanku mengenai sebuah kesombongan. Mas, sadar Mas. Omong kosong. Astagfirullah, Mas. Astagfirullah, oh, dik. Mana. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya Johan sadar loh. Mas Ganang. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak ini siapa Mbak ini Mbak? Hah? Siapa ini? Siapa ini? Hah? Siapa Mbak? Yang macan. Siki mending pada bali bae. Iya. Percuma nek siki dilanjut. Astagfirullah. Dadi rewatok. Kok malah dadi pada kesutok. Iya. Mending siki pada bali. Lah itu Mas Ganangnya. Tenang madisit kok pada. Tenang nekanang. Iya. Sing terutama nek wis kotor ngomah. Cucuk nekanang mari ngene wong tuane. Iya. Wah, tidak. Langsung anterin nanti, Om. Singki mengko maning pae terus mengko. Iya. Siki mending bali pae disit. Iya. Cucuk nekanang mari ngene wong tuane. Langsung pati ki. Kowe dalan sing paling apik. Ya wis. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yang. Dedek santai itu. Bentar, Pak. Kamu gak apa-apa? Pulang loh, Bang. Ya, Wawan. Gak tau badanku sakit banget loh. Hah? Badanku sakit. Jangan lewat mana, Mbak? Itu dulu. Tidak, ayo.